Hello everyone, hello AKT, ketemu lagi dengan kami kelompok 12. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang wrongdoing and corruption, yaitu perbuatan salah dan korupsi. Baik teman-teman, langsung saja kita ke materi. Wrongdoing. Paradiso Financial Services. We regulate financial services. Our job is to prevent financial wrongdoing and punish the wrongdoers. Layanan Keuangan Paradiso. Mengatur layanan keuangan. Mereka bertugas mencegah kesalahan keuangan dan menghukum para pelaku kesalahan. Yang pertama, insider dealing or insider trading. Someone buys or sells securities using information that is not publicly available. Chinese words are measures that you can take to stop knowledge in one department of your company being illegally used by another department to buy or sell shares, for example. Insider dealing or insider trading adalah transaksi orang dalam atau perdagangan orang dalam. Seseorang membeli atau menjual sekuritis dengan menggunakan informasi yang tidak publik. Tembok Cina adalah tindakan yang dapat diambil untuk menghentikan pengetahuan di satu departemen pada sebuah perusahaan yang digunakan secara ilegal oleh departemen lain, misalnya dalam hal penjualan atau pembelian saham. Selanjutnya, price fixing. A group of companies in the same market secretly agree to fix price at certain level, so they do not have to compete with each other. Price fixing adalah penetapan harga. Sekelompok perusahaan pada pasar yang sama secara rahasia setuju untuk menetapkan harga pada level tertentu, sehingga mereka tidak perlu bersaing satu sama lain. Selanjutnya, market rigging. A group of investors work together to stop a financial market functioning as it should, to gain an advantage for themselves. Market rigging atau kecurangan pasar yaitu ketika sekelompok investor bekerja sama untuk menghentikan fungsi keuangan pasar sebagaimana mestinya. Itu demi mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, bribery and corruption. An illegal payment to persuade someone to do something is a bribe, or informally a backhander, kickback, or sweetener. To bribe someone is bribery. Someone who receives bribes is corrupt and involved in corruption. This is informally known as slash, especially in politics. Pembayaran ilegal untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu adalah suap, atau secara informal seseorang backhander, sogokan, atau pemanis. Menyuap seseorang adalah penyuapan. Seseorang yang menerima suap adalah korup dan termasuk dalam korupsi. Ini secara informal dikenal sebagai keburukan, khususnya dalam politik. Fraud and embezzlement. I'm Samuel. I have been a fraud squad detective for 20 years and I have seen a lot. Baik teman-teman, di sini ada seseorang yang bernama Samuel. Dia telah menjadi detektif yang menangani masalah penipuan selama 20 tahun dan dia telah melihat banyak hal. Once, a gang counterfeited millions of banknotes in a garage. We found 10 million US dollar in counterfeit notes. They were very good quality. Counterfeiting or forgery of banknotes was a problem, but now all the forgers are in jail. Suatu ketika ada sekelompok orang memalsukan jutaan uang kertas di garasi.
kita menemukan ada 10 juta US dollar uang kertas palsu yang kualitasnya sangat bagus. Pemalsuan uang kertas ini adalah suatu masalah, akan tetapi sekarang para pemalsu tersebut sudah ada di penjara. Packing luxury goods like Rolex watches was also a problem, but we are working hard to close workshops where fakes are made. Memalsukan barang-barang mewah seperti jam tangan Rolex adalah suatu masalah juga. Akan tetapi kita sebagai detektif yang menangani masalah pemalsuan telah bekerja keras untuk menutup toko di mana barang-barang palsu tersebut dibuat. There have been bad cases of fraud where someone offers to lend money but demands that the borrower pays a fee before they get the loan. Well can be stupid. Ada kasus penipuan yang buruk di mana seseorang menawarkan untuk meminjamkan uang, akan tetapi mereka menuntut bahwa peminjam harus membayar biaya sebelum mereka mendapatkan pinjaman, dan ini dapat membuat orang-orang yang meminjamkannya menjadi bodoh. Oke, next. And there is embezzlement, a type of fraud where someone illegally gets money from their employer. One accountant sent false invoices to the company he worked for and paid money from his company into bank accounts of false companies. He had created he embezzled 2 million US dollar with a scam. Dan ada suatu penggelapan, sejenis penipuan di mana seseorang secara ilegal mendapatkan uang dari bos mereka. Ada seseorang akuntan mengirimkan faktur palsu ke perusahaan tempat dia bekerja dan membayar uang dari perusahaannya ke rekening bank perusahaan palsu yang dia ciptakan. Dia menggelapkan uang sebanyak 2 juta US dollar. There used to be a lot of racketeers demanding money from business. They didn't pay, their business were burned down. Dulu ada banyak pemeras yang menuntut uang perlindungan dari bisnis. Jika mereka tidak membayarnya, maka bisnis mereka akan dibakar. Money laundering, hiding the illegal origin of money, is common. Gangsters buy property with money from drugs. When they sell the property, the money becomes legal. What banks know by telling us when someone makes a large cash deposit. Pencucian uang atau menyembunyikan asal uang ilegal adalah hal biasa. Gangster membeli properti dengan uang dari menjual obat-obatan atau menjual narkoba. Ketika mereka menjual properti, maka uang mereka akan menjadi legal. Akan tetapi, sekarang bank membantu kami dengan memberitahu jika ada seseorang yang melakukan setoran uang tunai dalam jumlah besar, sehingga kami bisa menangani kasus seperti ini. Pertanyaan nomor 1. Answer the question using expression from A and B opposite. Two ferry companies with ferries on the same route secretly met in order to decide the price they will change next summer. What are they good of? Jawabannya adalah price fixing. Karena dua perusahaan ferry tersebut bertemu secara rahasia dan menetapkan harga untuk musim panas mendatang. Yang kedua, a company that want to keep its share price high makes secret payments to investors who buy its share.
What are the company and the investor good of? Jawabannya adalah market rigging. Karena perusahaan tersebut ingin menjaga sahamnya tetap tinggi, tapi dengan melakukan pembayaran rahasia investor yang membeli sahamnya, di mana terdapat kecurangan pasar. Selanjutnya, rich businessman lends $1 million to a politician so that he can buy a house. The politician pays no interest on the loan and does not mention it when asked to give a complete account of his finances, which word used especially about politicians do people use to talk about this? Jawabannya adalah slash. Artinya seorang pengusaha kaya meminjamkan 1 juta kepada seorang politikus, sehingga dia dapat membeli rumah. Politikus tersebut tidak membayar bunga atas pinjaman tersebut dan tidak menyebutkan saat diminta untuk memberikan laporan lengkap tentang keuangannya. Yang keempat, specialists in one department of a financial institution are advising company X on a merger with another company. In another department of the financial institution, traders heard about this and buy larger number of company X shares. What are the good of two expressions? What should the financial institution do to prevent this? Jawabannya adalah dua ekspresi tersebut adalah insider dealing dan insider trading. Dan what should the financial institution do you prevent this adalah use Chinese walls. Artinya yang nomor 4 yaitu apakah di salah satu departemen lembaga keuangan sedang menasihati perusahaan X pada merger dengan perusahaan lain di departemen keuangan lain institusi. Pedagang mendengar tentang ini dan membeli sejumlah besar saham perusahaan X, dan kesalahan mereka adalah insider dealing dan insider trading. Selanjutnya, a company selling weapons to a foreign government makes secret payments to politicians who make decisions on which companies to buy arms from. What could these payments be called? For expression, what is the company and the government built of? To expression. Yang what would this payment be called? Jawabannya adalah bribes, backhanders, kickbacks, sweeteners, dan yang what is the company and the government built of adalah corruption dan slaves. Yang nomor 5 artinya sebuah perusahaan yang menjual senjata kepada pemerintahan asing melakukan pembayaran rahasia politisi yang membuat keputusan tentang perusahaan mana yang akan membeli senjata. Selanjutnya nomor 2 akan diterangkan oleh partner saya. Selanjutnya soal yang nomor 2. Complete this table using information from C opposite. The first row has been done for you. You may wish to refer to a dictionary. Baik teman-teman, di soal yang kedua, teman-teman diminta untuk melengkapi tabel kosong menggunakan informasi dari C opposite. Di sini ada 5 kolom. Kolom yang pertama ada bentuk
kata noun dari crime atau yang berhubungan dengan kejahatan, yang kedua ada noun yang berhubungan dengan kriminal atau tindakan pidana, yang kolom ketiga ada verb, kata kerja yang ada hubungannya dengan what the criminal does, hal yang dilakukan dalam kejahatan. Yang keempat ada noun thing made or done in the crime, yaitu sesuatu yang dilakukan di dalam kejahatan. Dan yang terakhir ada kolom relate adjective atau kata sifat yang berhubungan dengan tindakan kejahatan. Oke, langsung saja teman-teman, di sini ada contohnya. Di kolom yang pertama ada counterfeiting, terus bentuk kata yang kedua yang berhubungan dengan noun di kriminal yaitu counterfeiter, dan kata kerjanya menjadi counterfeits, dan noun yang berhubungan dengan tindakan yang dilakukan menjadi a counterfeit, ditambahkan ada konjungsi a, terus yang kata sifatnya menjadi a counterfeit tanpa konjungsi a. Yang kedua di sini ada soal, ada kata embezzler, bentuk dari noun yang berhubungan dengan kriminal. Maka bentuk noun yang berhubungan dengan crime menjadi embezzlement. Embezzlement yang kata kerjanya menjadi embezzles, dan kata benda yang berhubungan dengan apa yang dilakukan menjadi imbecile, dan kata sifatnya menjadi imbecile. Oke, yang ketiga ada kata di noun yang kriminal ada kata faker, terus yang kata kerjanya menjadi facts, berarti di sini bentuk noun crime-nya menjadi faking, dan noun yang berhubungan dengan apa yang dilakukan menjadi a fact, dan kata sifatnya menjadi fact. Lanjut soal yang nomor 4, di sini ada kata forgery. Maka bentuk noun crime-nya menjadi forgering. Forgering. Yang noun kriminalnya menjadi forger. Forger. Terus yang kata kerjanya menjadi forgers, dan kata sifatnya menjadi forgery. Lanjut soal yang keempat, di kata noun crime-nya ada kata fraud. Maka noun yang kriminalnya menjadi fraudster, dan kata kerjanya menjadi defraud. Sementara noun yang berhubungan dengan apa yang dilakukan menjadi fraud, dan kata sifatnya menjadi fraudulence. Lanjut soal yang kelima. Di sini ada soal di noun kriminal money launderer. Money launderer. Maka bentuk noun di crime-nya menjadi money laundering, dan di kata kerjanya menjadi money laundress. Kita tambahin es, sementara di noun crime-nya kita tambahin bentuk ing atau bentuk ing. Oke, dilanjut di noun yang apa yang dilakukan menjadi a money launder, sementara di kata sifatnya menjadi money launder. Sementara di soal yang terakhir ada kata di kata kerjanya ada racketeers. Racketeers ini ditambahin bentuk es, sementara di noun crime-nya menjadi racketeering. Racketeering ditambah bentuk ing, sementara di noun kriminalnya menjadi racketeer. Racketeer ditambah bentuk er. Untuk nounnya sendiri, noun yang dilakukan menjadi racket, dan yang terakhir kata sifatnya menjadi racket. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.